Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menggunakan Oracle dalam pembuatan database. Video ini dapat digunakan untuk pengganti praktikum yang harusnya kita tatap muka di lab ya. Namun dalam keadaan seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Jika teman-teman atau mahasiswa belum mempunyai software Oracle, bisa di-download. Bagaimana cara downloadnya? Saya akan memberikan step-stepnya atau langkahnya dari awal ya. Kita buka browser kita masing-masing yang tentunya terhubung dengan internet. Kemudian silakan mahasiswa untuk mencari di Google atau boleh searching aja ya, misalkan download Oracle 11G 64 bit. Nah, ini juga tentunya disesuaikan dengan spesifikasi laptop dari mahasiswa ya. Jika ada yang 32 bit ya tinggal disesuaikan saja berapa bitnya gitu. Kemudian setelah terbuka, silakan pilih yang websitenya dari oracle.com yang paling atas biasanya. Kemudian dibuka. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang untuk versi 64 bit ya. Silakan nanti mahasiswa diminta untuk download yang 64 bit. Ini ada serinya ya, 11G R2. Kemudian ada part 1 dan part 2. Nah, mahasiswa harus mendownload dua-duanya, bukan hanya salah satu, melainkan dua-duanya, karena ini adalah satu kesatuan. Ukurannya cukup besar ya, cukup besar. Saya ambil ini. Begitu sudah selesai di download, ini yang part satunya sekitar 1 giga lebih. Untuk yang part 2 nya 900an ya, kurang lebihnya 2 gigaan lah. Tapi jika mahasiswa sudah mempunyai, tentunya langkah ini bisa di skip atau dilewati ya. Bukan hanya itu, kita juga memerlukan yang namanya Oracle SQL Developer ya. SQL Developer Oracle. Nah, nanti akan juga dirujuk atau direkomendasikan untuk membuka satu website yang ada di Oracle. Nah, ini saya ambil contohnya, saya buka, kemudian ini di download ya. Ini di download ya. Ini cukup besar ya untuk yang 64 bit 490 MB. Kemudian yang 32 410 ya, ini tinggal disesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian. Oke. Setelah itu dua-duanya silakan kalian ekstrak. Caranya di blok klik kanan, kemudian ekstrak file ekstrak here ya. Jadi saat diekstrak dua-duanya nanti akan menjadi satu folder, bukan yang ini ya, bukan extract each archive to separate folder. Kalau ini kan pakai folder masing-masing berdasarkan namanya. Tapi kalau menggunakan extract here, semuanya akan menjadi satu ini. Ya, setelah diekstrak akan menjadi database. Nah, ini dibuka setelah diekstrak semuanya, kemudian diinstal. Ya, installnya cukup lama ya, sekitar 20-30 menitan tergantung spesifikasi laptop kalian. Jika semakin besar RAM-nya ya semakin besar prosesornya juga semakin cepat gitu. Berikutnya untuk SQL Developer, saat sudah di-download kemudian diekstrak file boleh here. Kemudian setelah diekstrak akan menjadi seperti ini, kemudian ini yang akan dijalankan.
Oke. Saya skip untuk langkah instalasi ya. Saya harap saya menganggap kalian mahasiswa sudah mampu untuk menginstal sendiri. Gitu. Kemudian kita mulai untuk membuka SQL developernya. Saat sudah dijalankan, muncullah yang seperti ini, ya, SQL developer Oracle. Oke. Ini merupakan cara yang mudah untuk membuat database tanpa harus melihat layar yang hitam ya. Kalau misalkan menggunakan, sebetulnya SQL Server itu tampilannya seperti ini. Saya ambil contoh di Oracle ya. Ini tampilannya seperti ini, hitam, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau misalkan menggunakan SQL developer itu akan lebih mudah karena interface-nya juga lebih nyaman, lebih familiar dengan yang kita sering pakai ya. Nah, untuk langkah pertama membuat koneksi. Nah, jika sebelumnya mahasiswa belum pernah membuat koneksi, itu akan mengalami kesulitan. Gunanya koneksi itu untuk apa? Gunanya koneksi itu untuk menyambungkan antara Oracle Developer dengan database yang ada di Oracle. Jadi dengan kata lain, ini adalah aplikasi untuk mempermudah cara kerja kita dengan menyambungkan database yang ada di dalam sistem ke dalam yang akan ditampilkan di dalam SQL Developer. Nah, jika mahasiswa belum pernah melakukan login sebelumnya, maka ada proses sebelumnya yang harus dilakukan, yaitu silakan masuk ke dalam Ctrl R ya, Windows R, kemudian ketik CMD, enter, kemudian ketikkan seperti ini, SQL plus spasi garis miring S SYSDBA. Oke, jangan lupa titik koma, enter. Kalau sudah ada connect to, berarti si CMD ini sudah berhasil masuk ke dalam SQL Oracle-nya. Kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu membuat username yang akan digunakan untuk masuk ke dalam sistem atau ke dalam Oracle-nya dengan mengetikkan create spasi user spasi nama usernya, saya ambil contoh user 1 ya, kemudian spasi identified by, ini nama passwordnya apa ya, misalkan passwordnya admin 123, kemudian titik koma, jangan lupa, enter. User create. Kalau sudah ada tulisan user create, berarti user sudah berhasil ditambahkan atau sudah berhasil dibuat ke dalam sistem Oracle-nya. Nah, kemudian kalau seperti ini belum selesai sampai di sini, tapi ada proses pemberian grant atau pemberian hak akses tertinggi kepada si user 1 ini. Caranya ketikkan grant spasi connect, resource spasi
to user 1. Ingat ya, user 1 ini sebagai usernya, nama username-nya. Ini yang akan dipakai ke dalam login juga. Nah, ini user 1 titik koma. Jangan lupa. Oke, grand sukses. Nah, setelah itu sebentar, kalau misalkan sudah ada grand sukses ini berarti kalian sudah bisa masuk ke dalam sistem. Yaitu si user 1 sudah diberikan hak akses tertinggi kepada user sehingga dapat digunakan untuk login. Satu lagi yang perlu ditambahkan adalah grant create view to user 1. Nah, grant create view to user 1 itu digunakan untuk memberikan hak akses tertinggi untuk membuat view. Ya, jadi bukan hanya membuat tabel, memasukkan data dan seterusnya, tetapi juga harus bisa untuk membuat view. Ya, kita enter grand sukses. Oke. Sampai di sini dulu ya. Ini memasukkan memasukkan atau men-setting user, kemudian setelah selesai ini boleh di close, kemudian masuk ke Oracle SQL Developer-nya. Proses berikutnya kita akan membuat koneksi. Bagaimana caranya? Di bagian kiri atas itu ada simbol atau logo atau gambar plus ya. Ini kemudian diklik. Nah, kemudian ada new or select database connection. Nah, tinggal diketikkan nama koneksinya apa nih, misalkan koneksi user 1. Oke, kemudian username-nya apa yang sudah kita buat tadi, kan namanya kan user 1 ya, user 1, kemudian passwordnya admin 123. Kemudian kita tes apakah sudah berhasil atau belum. Kita coba. Di bawah ada tes ya. Nah, kemudian ternyata ada setelah kita tes ternyata gagal. Gagalnya karena ada SID yang belum diberikan oleh Oracle-nya. Jadi ada kesalahan nama nih biasanya. Nah, makanya di detailnya connection type itu silakan mahasiswa mengubah nama servisnya ya, jangan SID tapi service name, kemudian diketikkan ORCL, sekali lagi ORCL ya, kemudian kita tes. Oke, ternyata sukses, save, connect. Nah, masukkan admin password lagi ya, admin 123. Oke, berhasil. Di sisi tengah ini sampai kanan ini merupakan worksheet atau lembar kerja kita untuk membuat atau menuliskan query yang akan kita build ya. Jadi nanti penulisan query-nya ada di sisi sini ya. Nah, untuk proses berikutnya pembuatan database, pemasukan data dan seterusnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.